Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan membagikan tutorial tentang aplikasi Shopee. Jika mana Nope. kalau misalnya di aplikasi Shopee kalian ada kendala yang sama persis kayak aku pernah alamin. Jadi gini, kalau misalnya kalian kunjungi toko, produk yang kalian upload itu nggak muncul di list produk kalian atau kategori kalian nggak muncul gitu. Beberapa kategori yang misalnya udah kalian masukkan. Nah, di sini aku akan membagi tips and triknya gimana cara mengatasi dan mengulik sebuah aplikasi Shopee ini untuk mengecek data-datanya atau informasi-informasinya yang menyebabkan itu tidak muncul atau ada penyebab lain ya. Jangan lewatkan, tetap tonton dan kalian bakal tahu. Kita akan melihat di sini. Saya akan tunjukkan caranya. Caranya itu pertama-tama kita pasti login dulu ya. Login ke akun Shopee kita pertama. Kedua, kita masuk ke toko kita. Klik mulai jual atau enggak jual. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian. Karena aku udah loading. Jadi kita langsung aja ya. Soalnya jaringan di sini agak pola, aku takutnya lama. Nah, di sini langsung aja udah masuk ke Shopee Seller Center atau di toko kita, akun toko kita. Dan di sini kita pertama-tama ditunjukin dulu pada saat kita membuka toko kita ini, kita otomatis mau mengupload barang-barang dan produk kita. Nah, tiba-tiba di toko kalian itu ketika kunjungin toko itu nggak ada yang namanya produk-produk yang kalian upload tadi. Nah, kalian bingung dong, panik dong, apalagi kalian adalah pemula. Nah, sama kayak aku juga pemula dan kita berbagi di sini. Nah, langsung aja ke produk saya. Ketika kita di sini kan banyak nih produk-produk yang udah di-upload ya. Kalian tambah produk itu pada saat kalian kunjungi toko itu nggak ada gitu. Kenapa gitu? Nggak ada kan? Kalian pasti bingung dong gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat, kita akan username aku aja. Kita langsung nah, ini ketemu. Jangan lupa ya, ikuti juga Shopee-nya aku, itu Indemedela 09. Jadi kalian tinggal ketik di search kalian itu kotak atau form pencarian itu Indemedela 09. Kalian akan nemukan toko aku. Nah, di sini kalian lihat nih toko kalian ya. Nah, pada saat di sini toko kalian ini sebelumnya ya pas aku punya kendala ini nggak muncul produk yang udah aku upload semuanya, ini nggak muncul. Nah, kenapa bisa nggak muncul? Bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, sekarang aku kasih tahu ke kalian apa aja faktor-faktor itu dan kalian bisa cek di mana aja. Nah, kalau misalnya di HP kalian bisa cek langsung aja, nanti aku kasih tutorialnya di HP. Oke, check it out. Oke, langsung aja. Di sini aku udah buka Shopee di HP. Jadi di sini kalian bisa lihat caranya menggunakan HP dengan sederhana. Kalau misalnya memang ada masalah sederhana yang timbul karena itu produk kalian gak muncul di beranda toko kalian. Nah, langsung klik aja toko saya. Nah, di sini kalau misalnya memang nggak bisa, itu biasanya tuh di HP pun nggak akan bisa muncul di toko kalian. Nih, kalian lihat toko. Oke, kuno sedih. Jaringan di sini tuh jelek. Mohon dimaklumin ya. Apakah kalian itu udah benar ngisi informasinya? Apakah
informasi yang dibutuhkan sama Shopee ini ada gitu. Kalau misalnya nggak ada, berarti itu masalahnya. Tuh dok, ini lama banget. Ya ampun, maaf, salah. Nah, di sini, ini akun saya nih. Ini yang penting, akun saya, profil kalian. Apakah kalian sudah mengisi nomor telepon atau belum? Ini wajib diisi semuanya. Semuanya wajib diisi. Nah, apakah paspor nggak terlalu ngaruh sih? Tapi berpengaruh juga. Kalau misalnya walaupun kalian kaitkan ke sosmed kalian, kalau misalnya sosmed kalian dihack sama orang, lah gimana coba? Ya, jadi kalian harus cantumin email sama password, oke, username atau segalanya harus lengkap. Jadi kalian harus verifikasi telepon, yang penting yang berpengaruh tuh. Terus email juga harus verifikasi, oke? Kalau udah mah di checklist, karena aku udah semua, jadi ya udah gitu. Alamat kalian, nah kalau kalian punya toko, alamat itu penting. Nanti misalnya ada yang komplain, nah alamat kalian ini bakal dijadiin untuk return, untuk dikembalikan barangnya dan ditukar dengan yang baru. Nah, kartu rekening kalian. Nah, ini penting banget buat kalian yang buka old shop. Kalian harus punya rekening bank. Nah, kalian daftarin di sini. Oke. Nah, sekian kalau HP itu sangat sederhana dan aku anjurin sih ya. Kalian kalau mau setting-setting segala macam itu lebih baik bukanya di laptop aja, di Google aja, Google. Ya, oke. Nah, kalian udah lihat kan beberapa trik sekilas kalau di HP kalian harus di mana. Nah, sekarang kita langsung lanjut kembali ke laptop. Jadi sekarang kita ke laptop nih. Di laptop kalian bisa cek, herannya, tapi di sini tuh ada terdeteksi 10 produk. Terus di sini juga ada produknya. Tapi nah, kalau misalnya di sini ada, kok di sana nggak ada sih? Gimana orang mau lihat produk kita, ya kan? Nah, gitu. Jadi kita harus cek. Nah, di sini kita cek di editnya. Jangan lupa ya, editnya kalian ubah jadi edit massal. Nah, udah diklik, dia langsung ke sini. Udah ke sini karena aku udah duluan nyobanya, udah ngotak-atiknya duluan dan aku selidiki semuanya. Nah, semuanya ini aku cek and recheck. Karena aku juga sempat panik pada saat itu, dan pada saat itu aku langsung cari tahu di mana, di Google kayak di YouTube kayak mungkin banyak lah ya, mungkin ada beberapa juga yang udah kasih tahu trik-triknya seperti ini, yang dengan kasus yang seperti ini yang sama ya. Nah, ini aku hanya menjelaskan sekali lagi dengan menggabungkan beberapa opsi dan pengecekan juga ketika kita ingin tahu aktivitas apa saja yang ada di toko kita ini, apakah benar-benar sudah benar atau belum. Nah, di sini kan aku ada informasi dasar, informasi penjualan, informasi pengiriman, tampilan ulang produk secara massal, informasi dikirim dalam. Nah, di sini ada buat. Nah, ini kalian arahin aja, kalian pengen informasi yang mana gitu. Kalau misalnya kalian informasinya yang informasi dikirim dalam, kalian tinggal klik ini baru buat. Sekarang fokusnya kita adalah informasi pengiriman. Karena biasanya dari beberapa kasus yang sama itu letak bermasalahnya maksudnya ada di sini di informasi pengiriman. Nah, di sini kita langsung aja buat informasi penjualan. Caranya klik informasi pengiriman dan buat. Nah, dan muncul di paling teratas datanya. Oke, lanjut. Maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Nah, ini udah telah di-download. Ini berkas downloadnya. Kita buka. Kita buka. Aduh, lama nih. Soalnya aku lupa tadi buka Excelnya dulu. Biar dia nggak terlalu lama ngebukanya. Ketika informasi pengiriman ini udah sesuai, informasi pengirimannya udah aktif semua. Dalam artian status, misalnya kita ngirim dari JNE, kita ngirim dari JNT, kita ngirim dari Secepat, itu semua harus dalam kondisi aktif.
ya, pastikan aktif. Nah, kalian bisa aktifin di sini. Caranya gampang. Ini kan aktif sendiri nih. Kenapa? Karena mungkin di aplikasi kalian menggunakannya. Jadi ini tuh JNT. Ini sih cepat. Kalian aktifin ini cepat di sini. Kalau misalnya kalian nggak aktifin nih contoh ini ya. Kalian bisa nggak aktifin di sini. Tidak aktif. Selesai. Nah, kalau misalnya kalian mau langsung aja kita praktekin tuh, bisa kan aktif semua. Jadi kalian bisa aktifin semua. Kalau misalnya kalian nggak mau aktifin, kalian juga bisa kayak dengan cara yang tadi. Nah gitu, jadi pastikan semuanya dengan pengaturan aktif, statusnya aktif. Kalau misalnya tidak aktif seperti ini, berarti kalian nggak pakai layanan ini. Misalnya ini GoSend Someday, kalian nggak pakai. Misalnya ini JNE kalian pakai. Si cepat kalian nggak pakai. Si JNT kalian pakai. Nah ini harus aktif. Jadi layanan yang kalian gunakan pada saat produk itu di post, yang kalian gunakan lah pokoknya, mau JNT, JNE, si cepat, itu semua harus aktif. Kalau misalnya enggak, sama aja bohong. Jadi kalian bermasalah, produk itu nggak bisa diterbitkan karena berstatus tidak mencantumkan pengaturan pengiriman yang benar gitu guys. Ya udah, sekarang udah selesai, kalian bisa save. Ya ampun, di save aja tuh, udah selesai. Nah kalian juga bisa download yang lainnya juga kayak tadi, diarahin terus kalian buat. Nah menunggu kan diarahin, kalian buat. Tarin download dulu. Diarahin ke sini terus dibuat. Nah tuh udah 2. Nah kita lihat 2 aja ya informasinya. Ada 2 lagi, kita lihat. Kalau misalnya kalian memang pengen lihat rincian pengaturan-pengaturan yang ada di Shopee ini dengan produk kalian apakah udah benar. Nah di sini kalian bisa lihat detailnya, itu nama produknya sama deskripsi. Udah ada kayak nama-nama produk kalian sama deskripsi kalian semua. Udah bener belum? Kalau misalnya belum benar, kalian bisa benerin di sini, oke? Jangan lupa enable editing kalau misalnya kalian mau ngedit, terus di save. Kalau misalnya ini itu informasi penjualan, isinya ini. Tada, nih ada kode produk SKHU induk. Kalian nggak ada ya? Aku nggak ada, maksudnya bukan kalian. Nama produk, kode variasi, aku nggak ada ya, cuma ada nama produk, harga, sama stok. Nah ini udah bener apa belum, kalian cek bisa dari sini. Caranya seperti tadi yang aku jelasin sebelumnya, dan yang lainnya juga seperti informasi dikirim dalam, juga informasi pengiriman kayak tadi udah dipraktekin ya. Jadi selesai guys, itu caranya. Kalau misalnya semua itu dalam keadaan yang benar dan gak ada masalah, itu cuma antisipasi dini aja ya. Kalau misalnya memang bermasalah, langsung aja kalian ubah biar cepat diproses sama pihak Shopee-nya. Kalau misalnya nggak bermasalah, ya udah kalian tunggu aja beberapa menit atau jam kemudian, karena aku juga ternyata semuanya tuh informasinya benar, informasi pengiriman, penjualan, dasar, sama informasi dikirim dalam, semuanya tuh benar. Nah yang salahnya mungkin pada saat aku jaringannya lagi down, jadi aku ngupload itu emang pada saat jaringan yang down, emang salah. Dan di situ itu bermasalah di bagian aku menambahkan kata-kata gitu. Jadi dia tuh kayak memeriksa lagi gitu, memeriksa ulang produk-produk semua yang kita upload ini, biar diperiksa biar biar produk kita itu terdeteksi apakah layak untuk diperjualbelikan atau tidak.